Terkait diterimanya eksepsi Dr. Tifa, sudah bergabung dengan kami pakar hukum pidana Universitas Pancasila, Yusuf Wangania. Ya, Pak Yusuf, apa makna hukum dari putusan hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa? Ya, Mbak Lala, selamat siang. Jadi tadi kita sudah mendengar bersama putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pokok perkara dari Ibu Dr. Tifa ya. Uh, Hakim itu menerima eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa dan mengabulkan permohonan mereka, sehingga putusan ini berarti Hakim mengembalikan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 20 tahun 2022. Nah, jaksa penuntut umum akan diberikan kesempatan satu kali lagi untuk melakukan perbaikan atas surat dakwaan tersebut dan menyerahkan kembali ke pengadilan negeri untuk disidangkan kembali terhadap perkara ini. Dan nanti pada persidangan berikutnya, apabila ada keberatan lagi daripada terdakwa, maka hakim akan memutuskan keberatan itu bersamaan dengan pokok perkara di akhir sidang nanti. Begitu, Mbak Lala. Ya, Pak, apa saja pertimbangan yang biasanya digunakan majelis hakim hingga memutuskan untuk mengabulkan eksepsi dari terdakwa? Ya, tadi kita sudah mendengar bersama bahwa hakim itu memutuskan bahwa dakwaan tersebut cacat hukum, di mana ada beberapa keberatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, di mana pertama adalah salah objek atau error in objecto, kemudian salah subjek atau error in persona, kemudian ada dakwaan tidak cermat dan kabur. Nah, itu beberapa poin dari keberatan daripada terdakwa, sehingga hakim memutuskan bahwa dakwaan tersebut adalah cacat formil, sehingga menjadi dasar buat hakim untuk menolak dakwaan tersebut. Gitu, Mbak Lala. Kalau dari sisi jaksa penuntut umum bisa melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan, bagaimana dari sisi terdakwa? Apa yang bisa dilakukan langkah hukum ke depannya? Ya, nanti kan begitu jaksa penuntut umum akan mengembalikan surat dakwaan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah diperbaiki, nah terdakwa dengan penasihat hukumnya pasti akan menerima kesempatan itu, dan mereka akan pasti akan melakukan keberatan lagi. Tapi sesuai dengan hukum acara pidananya, maka hakim itu akan memutus eksepsi tersebut atau keberatan tersebut bersamaan dengan putusan pokok perkara, gitu. Dan untuk memperbaiki surat dakwaan, berapa lama waktu yang diberikan kepada jaksa penuntut umum? Jaksa penuntut umum akan diberikan waktu jaksa penuntut umum diberikan waktu untuk memperbaiki dakwaan tersebut. Apabila sudah diperbaiki, mereka akan mengembalikan surat dakwaan tersebut. Ya. Berapa lama waktu yang diberikan untuk jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan itu yang dalam keterangan ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak diberitahukan berapa lama jangka waktunya ya, tapi hanya diberikan satu kali kesempatan untuk memperbaiki dakwaan tersebut. Ya, Pak, tadi dari pandangan hakim bahwa ada salah satu pertimbangan hukumnya adalah perbandingan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Itu bagaimana dimaknainya, Pak? Ya, dalam KUHP yang lama itu sudah diatur juga, dalam KUHP yang baru ada dalam pasal 206. Pasal 206 ayat 1 itu diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan. Nah, di sini hakim akan menilai keberatan daripada terdakwa ya, melalui penasihat hukum. Poin-poin keberatannya ini kalau kita dengar tadi memang diterima oleh hakim. Ada beberapa poin yang tadi saya sudah sebutkan, ada 3 poin di situ. Nah, itu poin-poin penting di mana hakim menilai bahwa surat dakwaan ini cacat formil, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi hakim itu memberikan kesempatan, tapi tidak disebutkan di dalam putusan itu. Hakim hanya putusannya mengatakan
berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Nah, ini artinya dia sesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia akan perbaiki dan kemudian akan dikembalikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kalau memang itu diberikan kesempatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Karena memang salah satu keberatannya adalah objeknya, di mana objeknya perbuatan pidananya ada di Jakarta Selatan, tapi sidangnya ada di Jakarta Timur. Tapi kita sudah tahu bersama itu ada surat dari Mahkamah Agung untuk persidangan ini dilakukan di Jakarta Timur. Tapi itu tetap menjadi keberatan daripada terdakwa ya. Nah, nanti di persidangan berikutnya kita akan lihat apakah poin-poin itu sudah diperbaiki. Tapi kalau tidak diperbaiki ya tetap perkara ini akan diperiksa. Karena perkara ini berbeda dengan pra-peradilan ya. Kalau pra-peradilan itu akan diputus dan kemudian terdakwa ya dibebaskan kalau memang dakwaannya salah. Atau kalau ini tetap akan dilanjutkan, pemeriksaan perkaranya tetap akan dilanjutkan, tapi putusan eksepsi itu akan dibacakan pada akhir pemeriksaan pokok perkara. Gitu Mbak Lala. Apakah dengan adanya putusan eksepsi ini nantinya bisa mempengaruhi bagaimana sidang akan berlanjut dengan pokok perkaranya, Pak? Iya, jelas. Jadi dengan putusan eksepsi ini, penasihat hukum terdakwa akan mempelajari. Mereka akan mempelajari poin-poin yang tadinya diterima oleh hakim, itu akan diperkuat alasan-alasannya. Ya, mereka berharap dengan alasan-alasan ini diperkuat, nanti di putusan pokoknya, di putusan pokok perkara itu alasan-alasan mereka bisa diterima. Nah, ini menjadi perang strategi ya, antara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Tapi dalam hal ini kan jaksa penuntut umum sudah tahu poin-poin kesalahan mereka, kelemahan-kelemahan mereka sudah mereka tahu, diberitahukan dalam putusan tadi, dan ini diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki semua poin-poin yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini menjadi catatan penting buat jaksa penuntut umum supaya lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa Dr. Tifa gitu. Baik, apakah berarti dengan putusan Sela ini yang menyatakan bahwa eksepsi dari terdakwa diterima mencerminkan adanya kelemahan dalam penyusunan surat dakwaan oleh pihak jaksa penuntut umum? Iya, ini di situ disebutkan bahwa ada delik Undang-Undang ITE dicampurkan dengan delik pasal fitnah, di mana KUHP yang lama 310 dan 311 itu dicampurkan dengan Undang-Undang ITE 3235 gitu. Nah, ini menurut hakim ini tidak cermat bahwa bukti-bukti terhadap pelanggaran di pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak boleh dicampurkan dengan bukti-bukti yang ada dalam pelanggaran pada pasal Undang-Undang ITE. Begitu kata hakim tadi ya, saya perhatikan gitu. Bila mana nanti jaksa penuntut umum sudah memperbaiki surat dakwaannya yang hanya diberikan kesempatan sekali ini, kemudian apakah pihak terdakwa bisa mengajukan eksepsi lagi terhadap dakwaan yang kedua itu, Pak? Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa bila JPU memasukkan kembali surat dakwaan yang baru yang sudah diperbaiki, nah penasihat hukum daripada terdakwa punya kesempatan untuk berkeberatan atas surat dakwaan tersebut. Tapi dalam sidang berikutnya ini tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada putusan sela, nanti di sidang berikutnya tidak ada lagi putusan sela, tapi putusan terhadap keberatan itu akan dibacakan pada sidang terakhir. Pada sidang terakhir setelah semua saksi dan bukti-bukti disampaikan. Nah, dalam sidang terakhir itu akan dibacakan putusan akhirnya dan putusan sela tersebut. Jadi akan berbeda dengan sidang yang seperti tadi kita sudah saksikan gitu. Oke, jadi baik, apabila surat dakwaan yang sudah direvisi, ini kita katakan direvisi ya Pak, kemudian dibacakan lagi, berarti tidak ada penentuan langsung saat itu dari pihak hakim untuk menentukan apakah itu surat dakwaannya masih cacat secara formil maupun material, begitu ya Pak, menunggu nanti di sidang akhir? Ya, jadi tidak ada putusan sela lagi.
Kalau tadi kan ada putusan sela, nanti setelah dakwaan diperbaiki, kemudian sidang berlanjut, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan terdakwa. Sehingga pada putusan akhirnya akan dibacakan juga berikut putusan selanya terhadap keberatan atas surat dakwaan tadi. Gitu. Berarti dengan adanya surat dakwaan yang direvisi ini dan kemudian tidak ada putusan sela berikutnya, ini bisa menjadi celah bagi pihak kuasa hukum dari terdakwa untuk mencari kelemahan dari surat dakwaan yang baru itu, Pak? Ya, masing-masing pihak akan membaca kelemahan masing-masing ya. Jaksa penuntut umum setelah diberitahukan bahwa dakwaan kalian ini cacat formil, pasti mereka akan mempelajari kembali dan memperbaiki dakwaan tersebut. Nah, di pihak penasihat hukum daripada terdakwa, ini sudah mengetahui poin-poin mana yang mereka salah. Nah, disitulah kesempatan mereka untuk memperbaiki sebaik mungkin untuk memperkuat alasan-alasan mereka seperti yang mereka sudah alasankan di pada poin eksepsi tadi, sehingga mereka akan berharap putusan nanti itu akan berpihak kepada mereka. Nah, ini kita akan disaksikan, kita tunggu nanti perjalanan sidang berikutnya nanti. Pak, jadi untuk meluruskan misinformasi yang mungkin beredar di masyarakat bahwa putusan sela ini tidak membuat kasus ini terhenti begitu ya Pak? Ini hanya terhenti sementara menunggu JPU memperbaiki surat dakwaan mereka begitu? Ya, iya benar. Jadi putusan sela ini berbeda dengan putusan pra peradilan ya. Kalau putusan pra peradilan dia langsung berhenti seketika, dia tidak akan lanjut kepada pokok perkara apabila dikabulkan. Misalnya permohonan tersangkanya dikabulkan oleh hakim bahwa itu tidak sah. Nah, sejak saat itu dia tidak akan memeriksa pokok perkara lagi. Itu tersangkanya gugur. Tapi kalau sudah masuk dalam pengadilan yang pokok perkara, ini kan sudah masuk pokok perkara. Nah, putusan sela ini hanya memberhentikan sebentar terhadap kecacatan daripada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut supaya bisa masuk lagi ke dalam peradilan selanjutnya untuk pokok perkaranya. Baik Pak, bahwa Dr. Tifa ini memiliki perkara yang sama dengan Roy Suryo, kemudian bagaimana nasib Roy Suryo nanti menurut Bapak? Kita tunggu setelah jeda berikut ini ya Pak. Baik.